Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina, jalannya orang-orang, an'amta yang telah memberi nikmat engkau, alaihim atas mereka, ghairil maghdubi, selain yang dimurkai, alaihim atas mereka, walad dolin, dan juga tidak sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Firman Allah, shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, adalah sebagai tafsir dari firman ihdinas shiratal mustaqim atau shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi ini merupakan tafsir dari jalan yang lurus, shiratal mustaqim, yaitu shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Menurut para ahli nahwu, dan boleh pula sebagai atof bayan, jadi ini merupakan badal. Dan menurut para ahli nahwu, jadi menurut para ahli nahwu ini bisa merupakan sebagai badal, juga boleh sebagai atof bayan, yaitu penjelasan. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tersebut dalam surat An-Nisa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Surat An-Nisa ayat 69-70. Dan juga firman-Nya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jumhur ulama membaca ghairi dengan memberi kasroh pada huruf ro dan kedudukannya sebagai naat atau sifat. Imam Az-Zamakhsyari mengatakan dibaca juga dengan memakai harokat fathah di atasnya yang menunjukkan hal atau keadaan. Itu adalah bacaan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, dan riwayat dari Ibnu Katsir, Zulhal
adalah dhamir dalam kata alaihim, sedangkan amil ialah lafadz an'amta. Artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, yaitu mereka yang memperoleh hidayah, istiqomah, dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Bukan jalan orang-orang yang mendapat murka, yang kehendak mereka telah rusak sehingga meskipun mereka mengetahui kebenaran namun menyimpang darinya. Bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka berada dalam kesesatan serta tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Kemudian kata la, walad dolin la, di situ yang artinya bukan, itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa di sana terdapat dua jalan yang rusak, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Juga untuk membedakan antara kedua jalan itu agar setiap orang menjauhkan diri darinya. Jalan orang-orang yang beriman itu mencakup pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya. Sementara itu orang-orang Yahudi tidak memiliki amal, sedangkan orang-orang Nasrani tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu kemurkaan bagi orang-orang Yahudi, sedangkan kesesatan bagi orang-orang Nasrani. Ghairil maghdubi ditujukan untuk orang-orang Al-maghdubi ditujukan untuk orang-orang Yahudi, ad-dhalin ditujukan untuk orang-orang Nasrani. Karena orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya berhak mendapatkan kemurkaan, berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sedangkan orang Nasrani tatkala mereka hendak menuju kepada sesuatu, mereka tidak memperoleh petunjuk kepada jalannya. Hal itu karena mereka tidak menempuhnya melalui jalan yang sebenarnya, yaitu mengikuti kebenaran. Maka mereka pun masing-masing tersesat dan mendapat murka. Namun sifat Yahudi yang paling khusus adalah mendapat kemurkaan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala mengenai diri mereka, orang-orang Yahudi, malla'anahullahu wa ghadiba alaih, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 60. Sedangkan sifat Nasrani paling khusus adalah kesesatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad adallu min qablu wa adallu katsira wa adallu an sawa'is sabil. Orang-orang yang telah sesat dahulunya dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 77. Dan masih banyak lagi asar-asar yang disebutkan terkait dengan sifat orang Yahudi, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang Nasrani yaitu yang tersesat dari jalan yang lurus. Ini sudah ayat yang terakhir. Sebagai catatan sebelum menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah ini, ada beberapa catatan. Yang pertama, surat yang terdiri dari 7 ayat ini mengandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyebutan Asmaul Husna, disertai adanya sifat-sifat yang maha sempurna, juga mencakup penyebutan tempat kembali manusia, yaitu hari pembalasan. Selain itu, berisi bimbingan kepada para hambanya agar mereka memohon dan tunduk kepadanya serta melepaskan upaya
dan kekuatan diri mereka untuk selanjutnya secara tulus ikhlas mengabdi kepadanya, mengesahkan dan mensucikannya dari sekutu atau tandingan. Juga berisi bimbingan agar mereka memohon petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, serta menetapkan mereka pada jalan tersebut. Sehingga ditetapkan bagi mereka untuk menyeberangi jalan yang tampak konkret pada hari kiamat kelak menuju ke surga di sisi para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Surat Al-Fatihah ini juga mengandung targhib atau anjuran untuk mengerjakan amal soleh agar mereka dapat bergabung bersama orang-orang yang beramal soleh pada hari kiamat kelak, serta mengingatkan agar mereka tidak menempuh jalan kebatilan supaya mereka tidak digiring bersama menempuh jalan tersebut pada hari kiamat, yaitu yang mereka yang dimurkai oleh Allah dan tersesat, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Catatan yang kedua, seusai membaca Al-Fatihah disunahkan bagi seseorang untuk mengucapkan amin dengan kata alifnya panjang, seperti bacaan Yasin, amin. Boleh juga mengucapkan amin, amin, alifnya pendek. Artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dari Wa'il bin Hujur, katanya aku pernah mendengar Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya, dengan mengeraskan suaranya maksudnya. Sedangkan menurut riwayat Abu Dawud yang itu tadi alifnya dipanjangkan dan juga suaranya dikeraskan atau dipanjangkan, amin. Sedangkan menurut riwayat Abu Dawud dan beliau mengangkat suaranya atau mengeraskan suaranya, At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini diriwayatkan juga dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya. Idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yusma'a man yalihi minas safil awal. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa zada fihi fayartaju bihal masjid wa Daruqutni wa qala hada isnadun hasan. Dari Abu Hurairah katanya apabila Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau mengucapkan amin, alifnya panjang, sehingga terdengar oleh orang-orang yang di belakangnya pada barisan pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Kemudian Ibnu Majah menambahkan pada hadis tersebut dengan kalimat sehingga masjid bergetar karenanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Daruqutni. Ia mengatakan hadis ini hasan. Sahabat kami dan lain-lainnya mengatakan disunahkan juga mengucapkan amin bagi orang yang membacanya di luar sholat, dan lebih ditekankan bagi orang yang mengerjakan sholat, baik ketika munfarid yaitu sendirian maupun sebagai imam atau makmum, serta dalam keadaan apapun, berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza ammana al-imamu fa'aminu fa innahu mawwafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosa yang telah lalu. Menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, idza qala ahadukum fis sholati amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqat ikhdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan
amin di dalam sholat dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu masing-masing ucapan amin dari keduanya saling bertepatan, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Ada yang mengatakan artinya barang siapa yang waktu ucapan aminnya bersamaan dengan amin yang diucapkan malaikat. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya bersamaan dalam pengucapannya, dan ada yang berpendapat kebersamaan itu dalam hal keikhlasan. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan hadis marfu dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza qala yakni al-imam waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Jika seorang imam telah membaca waladdallin, maka ucapkan amin, niscaya Allah mengabulkan permohonan kalian. Mayoritas ulama mengatakan bahwa makna amin itu adalah ya Allah perkenankanlah untuk kami. Para sahabat Imam Malik berpendapat seorang imam tidak perlu mengucapkan amin, cukup makmum saja yang mengucapkannya, berdasarkan pada hadis riwayat Imam Malik dari Sami dari Abu Soleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wa idza qala ya'ni al-imamu waladdallin faqulu amin. Jika seorang imam telah membaca waladdallin, maka ucapkanlah amin. Mereka juga menggunakan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, wa idza qara'a waladdallin faqulu amin. Jika ia telah membaca waladdallin, maka ucapkanlah amin. Dan kami kemukakan di atas dalam hadis dalam muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, idza amna al-imamu fa-aminu. Jika seorang imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Dan Rasulullah SAW sendiri mengucapkan amin ketika beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para sahabat kami telah berbeda pendapat mengenai jahar suara keras bagi makmum dalam mengucapkan amin dalam sholat jaharnya. Kesimpulan dari perbedaan pendapat itu bahwa jika seorang imam lupa mengucapkan amin, maka makmum harus serentak mengucapkan dengan suara keras, yaitu mengucapkan amin dengan suara yang keras. Dan jika sang imam telah mengucapkannya dengan suara keras, menurut pendapat yang baru menyatakan bahwa para makmum tidak mengucapkannya dengan suara keras. Pendapat yang terakhir ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Imam Malik, karena amin itu merupakan salah satu bentuk zikir sehingga tidak perlu dikeraskan sebagaimana halnya zikir-zikir sholat lainnya. Sedangkan pendapat yang lama menyatakan bahwa para makmum juga perlu mengucapkan dengan suara keras. Hal itu merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan sebuah riwayat yang lain dari Imam Malik seperti yang disebutkan di atas, berdasarkan hadis hatta yartajjal masjid, sehingga masjid bergetar karenanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan telah tuntas tafsir surat Al-Fatihah, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Billahi taufiq wal hidayah, tsumma salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.